Hai, kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan tata nama senyawa kimia, kemudian tata nama senyawa kovalen, tata nama senyawa ion, dan tata nama senyawa asam basa. Sebelum kita lanjut, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan tata nama senyawa kimia. Seperti namanya, tata nama artinya suatu aturan ya. Aturan dalam memberi nama berbagai macam senyawa kimia. Nah, aturan ini didasarkan pada aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Tata nama senyawa kimia dibedakan menjadi tata nama senyawa kovalen, tata nama senyawa ion, dan tata nama senyawa asam basa. Kita akan lanjut, yang pertama adalah tata nama senyawa kovalen. Pada senyawa kovalen, penamaannya atau penulisannya, nama kedua dari senyawa ditambahkan dengan akhiran ida, dan nama unsur di depannya dan belakangnya diberi angka indeks. Ini adalah tabel indeks untuk senyawa kovalen dan diberi nama sesuai dengan angka indeksnya. Angka indeks 1 diberi nama mono, angka indeks 2 diberi nama di, angka indeks 3 diberi nama tri, angka indeks 4 diberi nama tetra, dan seterusnya. Contohnya, saya punya senyawa N2O5. Nah, di sini karena N memiliki angka indeks 2, jadi namanya adalah di. Karena ini adalah unsur nitrogen, jadi dinitrogen. Kemudian untuk yang sebelah kanannya ya, ada atom O dengan memiliki angka indeks 5. Jadi namanya adalah dinitrogen penta. Nah, ya, penta ya. Nah, karena oksigennya diberi akhiran ida, jadi menjadi oksida ya. Jadi namanya menjadi oksida. Dan kita gabung dinitrogen penta oksida. Nah, ternyata N2O5 ini nama senyawanya adalah dinitrogen pentaoksida. Nah, saya punya senyawa CO. CO untuk C-nya itu adalah karbon, kemudian O, karena O hanya memiliki satu ya, karena di sini tidak terlihat, artinya O ini hanya memiliki satu angka indeksnya, jadi kita beri nama mono. Nah, mono karena dia oksigen dan diberi akhiran ida, jadi nama senyawanya adalah karbon monooksida atau yang kita sebut sebagai karbon monoksida. Lanjut ke contoh selanjutnya adalah SiO2. Nah, Si kita tulis silikon, kemudian O2 karena dia memiliki angka indeks 2, jadi kita beri nama Di. Kemudian karena dia oksigen dan diberi akhiran ida, jadi namanya adalah silikon dioksida. Sudah paham belum sampai sini? Kita lanjut lagi. Contoh selanjutnya ada Cl2O7. Nah, di sini Cl-nya punya 2 indeks ya. Jadi kita beri nama di. Untuk Cl-nya kita beri nama kloro ya, dikloro. Kemudian untuk O-nya ada 7. Sehingga kita lihat di tabel yang tadi, 7 itu diberi nama hepta. Hepta oksida. Nah, kita lanjut ke senyawa ion. Senyawa ion, tata nama penulisannya, penulisan kation didahulukan dari anion tanpa menggunakan angka indeks. Yang kedua,
Perbandingan muatan kedua unsur yang membentuk senyawa harus netral. Yang ketiga, kation logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi atau bilox atau muatan diberi angka Romawi dalam kurung setelah nama umumnya. Cara lain adalah dengan memberikan akhiran O pada muatan yang lebih rendah dan akhiran I pada muatan yang lebih tinggi setelah nama latinnya. Untuk ion positif, ya, pada unsur golongan 1A, dia memiliki bilox plus 1, contohnya H, Na, dan K. Lalu untuk unsur golongan transisi, biasanya memiliki lebih dari satu bilox, contohnya Cu. Cu memiliki bilox 1 dan 2. Ya. Lalu kemudian untuk ion negatif, untuk unsur-unsur pada golongan 7A diberi akhiran ida. Ya, pada golongan 7A ini memiliki bilox min 1, contohnya F, Cl, Br, dan I. Nah, ini adalah beberapa senyawa dari ion negatif. Contohnya adalah fosfat, sulfit, dan seterusnya ya. Oke, saya punya contoh senyawa CuCl2. Karena Cl-nya memiliki angka indeks 2, maka Cu-nya juga memiliki muatan 2. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena untuk menyeimbangkan muatannya supaya senyawanya menjadi netral. Ya, Cu-nya memiliki plus 2, kemudian Cl-nya memiliki 2 min, sehingga senyawa ini dapat netral. Untuk penulisannya adalah tembaga 2 klorida. Angka 2 pada penamaan ini berasal dari muatan positif dari kationnya, sehingga penamaannya adalah tembaga 2 klorida. Selanjutnya adalah FeCl3. Nah, karena di sini Cl-nya memiliki indeks 3, maka Fe-nya juga memiliki muatan 3. Fe3+ dan 3Cl- ya sama-sama 3 ya. 3 plus ditambah 3 min menjadi netral, sehingga penamaannya adalah besi 3 klorida. Angka 3 ini berasal dari muatan dari Fe. Kita lanjut ke penamaan senyawa asam basa. Untuk tata nama senyawa asam merupakan pemberian nama senyawa yang terbentuk karena senyawa berikatan dengan kation H+. Nah, aturannya diantaranya adalah asam memiliki kation H+ dalam senyawanya sehingga ditulis di depan. Kemudian kation H+ biasanya tidak ditulis hidrogen, melainkan asam. Contohnya adalah H2SO4. Karena H2SO4 jika diurai menjadi 2H+ dan SO4 2-, jadi kita namai senyawa ini menjadi asam sulfat. Ya, asamnya dari H+, sulfatnya dari ion sulfat. Kemudian kita lanjut ke tata nama basa. Tata nama senyawa basa merupakan pemberian nama senyawa yang terbentuk karena senyawa berikatan dengan anion OH-. Berikut adalah aturannya, diantaranya adalah basa memiliki anion OH- dalam senyawanya sehingga ditulis di belakang. Yang kedua, anion OH- ditulis sebagai hidroksida pada kata akhirnya, jadi bukan OH- gitu ya, tapi hidroksida. Contohnya saya punya senyawa KOH. KOH ini adalah senyawa yang terbentuk dari ion K+ dan OH-, sehingga kita beri nama adalah kalium hidroksida, ya. Kaliumnya dari K+ dan hidroksidanya dari OH-. Oke, sekian yang kita dapat bahas kali ini mengenai tata nama senyawa kimia, mencakup tata nama senyawa kovalen, tata nama senyawa ion, dan tata nama senyawa asam basa.
Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye!